Pemerintah Indonesia kembali membuat dunia internasional kagum. Kali ini tanah air berhasil membuat Cina ketakutan karena punya persenjataan canggih. Terbukti Beijing langsung menghormati kedaulatan maritim Nusantara di Laut Natuna Utara. Selain itu, Australia juga segan karena Indonesia dikenal tegas dan tanpa kompromi menegakkan hukum di laut. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Oke. Berkat canggihnya militer Indonesia, kali ini Cina dan juga Australia minggat dari laut Indonesia, Lur. Karena ketegasan Bapak Prabowo, kedaulatan Indonesia tidak ingin diganggu oleh negara manapun. Gimana kelanjutan beritanya, Lur? Langsung saja kita cek video sama-sama. Cek itu. Cina melanggar batas kedaulatan laut Indonesia. Ini dia nih harus diituin, ini kedaulatan bangsa, Lur ya. Cina kembali membuat ulah yang meresahkan keamanan Indonesia. Baru-baru ini kapal perang negeri tirai bambu terlihat mondar-mandir di sekitar perairan Selat Sunda. Sontak aksi Cina tersebut langsung membuat panik masyarakat sekitar. Pasalnya, kapal tersebut diketahui dilengkapi rudal balistik dan berpotensi menimbulkan kerusakan besar. Cina hingga saat ini juga belum memberikan alasan jelas terkait kehadiran kedua kapal tersebut. Gak heran insiden ini menimbulkan tanda tanya besar bagi keamanan maritim Indonesia. Seharusnya kedua kapal militer ini mendapat perhatian khusus dari otoritas Indonesia. Tujuannya agar memberi kepastian gak ada pelanggaran terhadap keamanan nasional. Keresahan terhadap Cina makin membesar usai mereka membangun laboratorium penelitian bawah laut. Apalagi tempat ini dibangun di sekitar Laut Natuna Utara. Belum lagi di sekitar wilayah tersebut terdapat 62 pesawat militer Cina yang mondar-mandir. Nggak heran publik tanah air dibuat resah atas aktivitas tersebut. Pastilah. Terlebih Cina sering membuat keributan di area tersebut dengan berbagai negara seperti Indonesia. Alasannya karena Beijing mengklaim seluruh Laut Cina Selatan merupakan hak milik mereka. Alhasil situasi ini sempat membuat pemerintah Indonesia resah dengan ulah Cina. Bahkan Bakamla Tanah Air sudah beberapa kali mengusir kapal negeri tirai bambu dari perairan RI. Pasalnya, kapal-kapal tersebut seringkali mencuri sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Nusantara memiliki kedaulatan untuk mengusir negara yang mencoba masuk. Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi sumber daya alam di wilayah tersebut dan tidak dapat diganggu oleh negara manapun. Tegas Bakamla. Indonesia perkuat alat tempur modern. Tempur modern habis. Ancaman dari Cina juga membuat Indonesia harus bertindak tegas. Bumi Nusantara nggak boleh lengah dan membiarkan negeri tirai bambu berlaku semena-mena. Akhirnya Indonesia langsung berambisi untuk memperkuat armada maritimnya. Buktinya pemerintah telah membeli sejumlah alutsista modern secara besar-besaran. Beberapa di antaranya adalah kapal induk, kapal selam, hingga kapal perang yang dipasok dari Italia dan Turki. Selain itu, Indonesia juga memboyong sejumlah alat tempur udara dari Rusia. Nggak heran kalau langkah cepat pemerintah Indonesia ini langsung dibanjiri pujian media asing. Indonesia terus meningkatkan hubungan strategis di bidang pertahanan dengan sejumlah negara dalam beberapa tahun terakhir. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat keamanan di kawasannya, tulis The Strategist. Selain itu, Indonesia juga aktif berkolaborasi dengan menggelar latihan militer bersama. Salah satunya adalah latihan gabungan Komodo yang diselenggarakan TNI AL pada awal 2025 kemarin. Pembinaan ini berfokus untuk menangani ancaman di bidang maritim. Latihan ini juga bertujuan untuk memperkuat kerjasama antar negara dalam menghadapi tantangan kemanusiaan dan bencana. Kabarnya, sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia turut ikut serta. Bahkan mereka berusaha memberikan persiapan terbaik untuk Indonesia. Sebut saja Rusia yang sampai mengerahkan segudang armada terbaiknya untuk melatih tentara Indonesia. Dalam latihan Angkatan Laut Internasional Multilateral Komodo 2025, Angkatan Laut Rusia diwakili oleh Korvet Reski dan Korvet Pahlawan Federasi Rusia, Aldar Sidanzapov, serta kapal tanker laut menengah Pechenga dari Armada Pasifik. Tulis pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Cina Australia waspada dengan kekuatan Indonesia. Banyaknya persenjataan yang dipesan Indonesia membuat Cina ketar-ketir. Negeri tirai bambu tiba-tiba berhenti melanggar kedaulatan wilayah tanah air. Pasalnya Tiongkok sudah nggak mau lagi macam-macam dengan Indonesia. Sebaliknya, mereka justru memilih untuk bekerja sama dengan pemerintah. Buktinya kedua negara sudah sepakat berkolaborasi di wilayah Laut Cina Selatan.
Kabarnya, kesepakatan ini berisi rencana untuk mengelola wilayah tersebut bersama-sama. Dengan kerjasama ini, rezim Xi Jinping sudah nggak bisa sembarangan masuk perairan Indonesia. Dirinya wajib menghormati kedaulatan wilayah Nusantara. Dalam salah satu pasal kesepakatan disebutkan kalau kedua negara akan terus saling menghormati kedaulatan dan territorial integrity. Integrasi dilakukan sesuai peraturan nasional yang relevan, ucap Roy Sumirat selaku Jubir Kemlu RI. Ya Lur ya, kedaulatan Indonesia adalah perairan dan seluruh dataran dari negara Indonesia itu adalah harga diri dari bangsa Lur ya. Kalau misalnya ada negara yang dapat memasuki dan juga mengacak-acak apalagi sampai mengakuinya, itu adalah salah satu yang harus ditindak oleh pemerintah kita, karena itu memang bisa jadi penyebab dari perampasan Lur ya, dan juga mengklaim sebelah pihak wilayah-wilayah yang terdapat di Indonesia untuk mereka kuasai. Maka dari itu pemerintah Indonesia sendiri, di Bapak Prabowo sendiri harus tegas dengan kejadian ini loh. Kalau misalnya tidak tegas, mungkin kedaulatan Indonesia akan berkurang dan juga akan dicaplok oleh negara-negara yang merasa itu adalah negara mereka. Oleh sebab itu Bapak Prabowo harusnya lebih ketat, dan juga alhamdulillah sekarang armada laut kita ditambah lagi oleh Presiden Bapak Prabowo sehingga semakin kuat dan tidak akan lagi ada yang berani macam-macam kepada Indonesia di lautnya Lur ya. Itu sangat luar biasa dan kita harapkan sekali dari seorang Bapak Prabowo. Kita lanjut Lur. Sementara itu respons berbeda justru ditunjukkan oleh Australia. Pemerintah negeri kanguru memberikan perhatian khusus kepada alat tempur modern milik Indonesia. Usut punya usut, mereka memandang bumi Nusantara sebagai mitra potensial di bidang pertahanan. Pasalnya, Australia perlu kekuatan Indonesia untuk membendung dominasi Cina. Terbukti Australia langsung menggandeng Indonesia dalam perjanjian DCA tahun 2024. Kolaborasi ini memungkinkan kedua negara untuk meningkatkan pengawasan wilayah regional. Selain itu, Australia juga berencana meningkatkan industri pertahanan dengan modernisasi angkatan laut. Ancaman serius Indonesia terhadap negara pelanggan. Ancamannya serius ya. Berbagai pelanggaran yang dilakukan pihak asing nggak membuat Indonesia gentar. Sebaliknya, pemerintah semakin tegas menegakkan hukum di laut NKRI. Bahkan pihak asing ketakutan melanggar kedaulatan maritim Indonesia karena ketegasan pemerintah. Buktinya aparat tanah air baru-baru ini meringkus WNA yang menyelundupkan narkoba. Pihak polisi berhasil menggagalkan penyelundupan sabu seberat 12 kg dari warga Malaysia. Bahkan Polda Lampung mengaku sudah mengintai pelaku sejak waktu yang lama. Pelaku menggunakan bus dari Medan. Kemudian petugas yang berjaga di pintu masuk pelabuhan atau tempat pemeriksaan berhasil mengamankan satu orang kurir asal negara Malaysia yang membawa 12 kg sabu yang dimasukkan ke dalam tasnya. Ucap pernyataan Irjen Pol Helmi Santika. Selain itu, penegakan pelanggar yang masuk ke wilayah Indonesia terlihat dari aturan baru pemerintah. Pasalnya, Prabowo sudah berjanji menenggelamkan oknum yang nekat masuk ke tanah air. Saya akan cari ahli-ahli hukum. Apa wewenang yang saya bisa berikan kepada aparat? Apa kapalnya ditenggelamkan? Tolong para profesor kasih saya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Tapi kalau mereka mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Alhasil, ketegasan Indonesia dalam menindak para pelanggar mendapat berbagai pujian dari media luar. Salah satunya datang dari kanal The Pinnacle Gazette. Media ini memuji tindakan Indonesia yang pada akhirnya mampu memperkuat stabilitas regional. Indonesia luar biasa Lur ya, Bapak Prabowo dengan keberaniannya berjanji akan mentenggelamkan kapal-kapal ilegal yang masuk ke perairan Indonesia, dan juga para penyelundup narkoba yang dari Malaysia, Singapura, dari negara manapun akan selalu ditindak oleh Bapak Prabowo dan akan dikasih hukuman yang sangat seberat-beratnya agar mereka kapok dan tidak merusak generasi muda kita ke depannya Lur, karena memang narkoba sendiri itu sangat dilarang di Indonesia Lur ya, karena dapat merusak generasi muda kita yang akan melanjutkan negara ini. Ini sebuah kebijakan Bapak Prabowo yang luar biasa banget kalau menurut gue Lur, yang akan selalu ingin negaranya bersih dari narkoba dan juga ingin selalu bersih dari para pengekspor ilegal yang tidak bertanggung jawab Lur ya. Kita lanjut. Tengah mengambil langkah signifikan untuk memperkuat hubungan internasionalnya karena ingin meningkatkan stabilitas regional. Puji media tersebut.
Selain itu, The Pinnacle Gazette juga menyebut Indonesia akan menavigasi geopolitik Asia Tenggara. Indonesia bertekad untuk menavigasi geopolitik Asia Tenggara yang kompleks secara efektif. Kedepannya, keterlibatan ini akan membantu memperkuat peran Indonesia di ASEAN dan sekitarnya, memastikan negara ini tetap menjadi pusat keamanan dan kemakmuran regional. Keren loh ya, semakin hari semakin dihargai oleh negara-negara lain dan semakin ditakuti Indonesia karena dipegang oleh Bapak Prabowo yang punya kebijakan-kebijakan yang luar biasa loh. Di tangan Bapak Prabowo, illegal fishing yang dilakukan di laut Natuna Selatan itu sangatlah tidak bermoral ya, sehingga Bapak Prabowo menurunkan sekuat tenaga walau bagaimanapun itu adalah wilayah dari Indonesia yang tidak bisa diganggu gugat karena harga diri Indonesia adalah kedaulatan ya. Kalau misalnya Natuna sampai dicaplok oleh negara lain, itu kedaulatan Indonesia sudah diganggu oleh negara mereka, dan Bapak Prabowo siap dengan segala risikonya akan menghadapi itu semua lur. Keren banget ya. Sekian lesson dari gue kali ini lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.